Sehat ya, tetap semangat ya walau belajar dari rumah. Ingat, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan selalu ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Ya, untuk materi kita kali ini yaitu tentang daur hidup hewan. Sudah pernah dengar tentang daur hidup? Belum, Bu? Ya, nanti Bu Mut akan jelaskan. Tapi sebelumnya anak-anak ingat kembali tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan itu ada apa aja? Bu Mut akan tampilkan tabelnya. Nah, ada apa aja? Cara berkembang biak hewan, ada bertelur, ada melahirkan. Di sini Bu Mut punya contohnya sapi. Sapi melahirkan, betul. Burung bertelur. Iya. Kuda melahirkan, kada bertelur, kambing melahirkan. Nah, itu contoh-contoh hewan yang ada di sekeliling kalian, yang sering kalian temui. Juga kalian pasti sering mendengar kalau sapi itu pasti melahirkan, bukan bertelur, ya nggak? Apalagi burung, ada yang punya peliharaan burung pasti sering melihat, oh burung itu bertelur, bukan melahirkan. Nah, dari hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan tersebut ada yang namanya proses daur hidup hewan. Daur hidup hewan ini apa sih, Bu? Menjelaskan daur hidup. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah tahapan bentuk tubuh hewan sepanjang hidupnya, dari sejak dia keluar dari induknya sampai dia dewasa. Nah, jadi daur hidup itu proses pertumbuhan, proses perkembangan dari sejak dia keluar dari induknya sampai dia dewasa dan mengeluarkan induk yang baru kembali. Nah, daur hidup itu ada 2 jenis. Daur hidup ada 2 jenis. Kita lihat apa aja itu, Bu. Yang pertama ada metamorfosis tidak sempurna. Yang kedua ada metamorfosis sempurna. Nah, kalian pasti masih asing ya, apa itu metamorfosis? Baik, Bu mau jelaskan dulu metamorfosis. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik setelah melahirkan atau menetas. Jadi metamorfosis itu perkembangbiakan hewan dari sejak dia lahir atau menetas sampai dia dewasa. Ada yang berubah bentuk, ada yang tetap bentuknya seperti induknya. Nah, metamorfosis tadi kita bagi 2. Yang pertama, metamorfosis tidak sempurna. Apa itu metamorfosis tidak sempurna? Kita lihat. Metamorfosis tidak sempurna adalah perkembangbiakan pada hewan yang melewati fase sebanyak 3 kali. Yang kedua, ada metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna itu apa, Bu? Kita lihat. Metamorfosis sempurna adalah perkembangbiakan hewan yang melewati fase sebanyak 4 kali. Kalau tidak sempurna itu fasenya hanya 3 kali. Tapi kalau yang sempurna itu melewati fasenya 4 kali. Nah, Bu Mut punya contoh-contohnya nih. Contoh hewan metamorfosis tidak sempurna. Bu Mut punya 4 contoh. Kita lihat. Yang pertama, capung. Nah, tahu ya capung ya? Nah, capung di sini melalui 3 fase. Fase yang pertama apa? Kita lihat. Fase yang pertama adalah dari telur. Kita lihat dari telur yang pertama. Yang kedua berubah menjadi nimfa. Nimfa di sini akan berubah lagi menjadi capung dewasa. Nah, dia akan berubah menjadi capung dewasa. Setelah capung dewasa bertelur kembali. Bertelur, terus telur itu akan menetas menjadi nimfa. Nimfa itu apa, Ibu? Nimfa itu hewan muda. Nah, setelah hewan muda itu berkembang biak menjadi besar-besar, akan berbentuk seperti capung kembali. Terus yang kedua kita lihat,
ada belalang. Nah, belalang sama prosesnya berapa kali belalang? 3 fase. Kita lihat fase yang pertama, telur akan berubah menjadi apa tadi? Nimfa akan berubah menjadi imago. Imago itu dewasa. Kalau di sini hewannya belalang, berarti imago itu belalang dewasa. Kalau nimfa itu hewan muda. Berarti dari telur menjadi nimfa atau hewan muda atau belang muda ke imago atau belalang dewasa. Belang dewasa akan bertelur kembali. Setelah bertelur kembali, telur menetas menjadi nimfa menjadi imago atau belang dewasa. Begitu seterusnya. Nah, sekarang hewan yang berikutnya, selain capung, selain belalang, ada apa lagi? Kecoa. Nah, kecoa banyak ditemukan di sekeliling kita ya. Kalau di tempat-tempat yang kotor pasti banyak kecoaknya. Nah, kita lihat kecoa sama melalui 3 proses, yaitu dari telur menetas menjadi nimfa menjadi kecoa dewasa. Kecoa dewasa akan bertelur kembali, telur menetas menjadi nimfa, begitu seterusnya proses dari hidup kecoa. Nah, untuk selanjutnya ada jangkrik. Mana proses fasenya, Bu? Nah, jangkrik pun melalui 3 fase. Ada telur, ada apa lagi? Nimfa, ada apa lagi? Imago. Telur menetas menjadi nimfa tadi hewan muda, berarti di sini jangkrik muda. Akan berkembang lagi menjadi imago di sini berarti jangkrik dewasa tersebut akan bertelur kembali menjadi menetas, setelah menetas menjadi nimfa, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang contoh metamorfosis sempurna. Di sini ada 4, Bumut punya 4 contoh hewan metamorfosis sempurna. Yang pertama adalah lalat. Kita lihat fasenya. Nah, fasenya ada 4. Kita lihat fasenya. Ada apa aja? Nah, di sini ada telur. Kita mulai dari telur. Telur akan berubah menjadi larva. Larva akan berubah menjadi pupa. Pupa akan berubah menjadi lalat dewasa. Ibu, larva itu apa? Larva itu seperti hewan kecil, masih muda. Nanti seperti jentik ya. Apa ya namanya kalau di tempat sampah itu banyak yang loncat-loncat itu. Nah, seperti itu. Telur itu menetas menjadi larva. Larva akan berubah nanti menjadi kepompong. Kepompong itu hewan di dalamnya akan dibungkus dengan kepompong tersebut. Setelah melalui proses beberapa hari, kepompong itu akan membuka diri, keluarlah hewan yang disebut lalat. Nah, selain lalat apa? Kita lihat lalat. Oke, ada apa lagi? Nyamuk. Nah, nyamuk sama sering kita temukan. Nah, nyamuk itu perkembangbiakannya ada di air, terutama di got tuh, di air yang menggenang. Itu akan banyak ditemukan nyamuk. Makanya biasanya kalau musim kemarau itu banyak nyamuk, karena air di got tidak mengalir, banyak menggenang, banyak nyamuk yang berkembang biak. Makanya sering membersihkan genangan air ya, supaya tidak banyak nyamuk. Kita lihat nyamuk di sini. Ada telur. Telur berubah menjadi larva. Larva berubah menjadi pupa. Pupa akan menjadi nyamuk. Setelah nyamuk dewasa, dia akan kembali bertelur. Seperti itu prosesnya. Kita lihat lagi, selain nyamuk ada apa lagi? Contoh metamorfosis sempurnanya ada katak. Katak pun sama prosesnya. Dari telur menjadi kepompong, telur menjadi kepompong menjadi apa? Cebong yang berbentuk kaki,
yang berekor dan menjadi imago. Imago tadi apa? Hewan dewasa. Di sini berarti katak dewasa. Katak dewasa nanti akan bertelur kembali, menetas menjadi kecebong, kecebong menjadi katak yang berekor, menjadi katak yang dewasa, begitu seterusnya. Nah, selain katak ada apa lagi, Bu? Satu lagi, kupu-kupu. Nah, di sini sama kupu-kupu ada, kita lihat dari kupu-kupu yang dewasa ya. Kupu-kupu dewasa tersebut bertelur. Telur tersebut akan menetas menjadi larva. Larva tadi apa? Kalau di kupu-kupu seperti ulat kecil. Nah, ulat kecil itu setelah melalui proses beberapa hari akan berubah menjadi apa? Pupa. Pupa tadi apa kalau di kupu-kupu? Kepompong. Ya, setelah pupa itu membuka diri, kepompong itu membuka diri, keluarlah hewan yang baru, yaitu apa? Kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu setelah dewasa akan bertelur kembali menjadi larva, menjadi pupa, kupu-kupu kembali. Begitu seterusnya proses contoh metamorfosis sempurna pada hewan. Nah, baik anak-anak, Bumut ulang lagi. Tadi contoh hewan yang metamorfosis sempurna. Ada apa saja? Ada apa saja tadi? Ada yang bisa menyebutkan contoh hewan metamorfosis sempurna? Nah, yuk kita sebutkan. Tadi yang pertama apa? Ada lalat. Ya, lalat. Betul. Selain lalat apa? Tadi katak. Nah, selain katak tadi apa lagi? Nyamuk, Bu. Nyamuk. Selain nyamuk apa tadi? Ayo satu lagi. Kupu-kupu. Ya, kupu-kupu yang Bumut contohkan tadi. Ada kupu-kupu. Nah, itu contoh metamorfosis sempurna. Sekarang yang contoh metamorfosis tidak sempurna. Ayo, ada apa aja? Masih ingat tadi? Kita sebutkan ya satu-satu ya. Tadi ada capung ya, capung. Terus apa lagi selain capung? Ada jangkrik. Ya betul, ada jangkrik. Terus ada apa lagi selain jangkrik? Ada apa ya, Bu? Tadi ya, Bu, kecoa. Ya, kecoa. Ada apa lagi kecoa? Selain kecoa? Belalang. Ya, itu contoh-contoh hewan yang tidak metamorfosis tidak sempurna ya. Baik anak-anak, demikian dari Ibu. Semoga bermanfaat. Nanti kalau tidak paham bisa bertanya kembali ke gurunya. Siapa? Ya, gurunya Bumut dan Bu Rati ya. Baik, terima kasih. Demikian materi hari ini. Dadah, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Sehat ya hari ini ya? Baik, tetap jaga kesehatan. Ingat, selalu cuci tangan. Terus warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Sehat ya? Ingat, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Baik, satu lagi pesan Bumut.